Pada kesempatan kali ini, biqauli alhamdulillahirabbil alamin, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep pemasaran secara umum dan pemasaran syariah. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Aan Syahriwantoni, yang kedua Yulia Aprianti, yang ketiga Yola Triana Meifa, keempat Ahmad Rayhana Al-Asyid. Selanjutnya akan dibahas oleh Syahriwantoni. Kodenya persilahkan. Pengertian Maqasid Syariah dan manajemen pemasaran. Baik, Maqasid al-Syariah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka dengan demikian pula maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Tentang faktor budaya dalam kelas sosial. Yang pertama yaitu ada kultur atau kebudayaan, kedua subkultur yang terdiri dari sub-subkultur yang lebih kecil, yang ketiga kelas sosial yaitu bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap di dalam suatu masyarakat. Yang keempat faktor sosial perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Yang kelima, kelompok acuan yang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Yang keenam, keluarga orientasi terdiri dari orang tua. Yang ketujuh, peran status seseorang berpartisipasi dalam kelompok. Berikutnya yaitu yang F, faktor pribadi karakteristik. Yang pertama, usia dan tahapan siklus hidup seseorang yang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Yang kedua, pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Yang ketiga, keadaan ekonomis yang meliputi pendapatan. Yang keempat, gaya hidup orang-orang yang berasal dari subkultur. Sekian presentasi dari saya, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yola Triana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian G adalah kepribadian dan konsep strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah kerangkaian rancangan besar yang menggambarkan sebagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga dalam menjalankan usaha kecil, khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasaran. Tujuan pemasaran, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, periklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara secepatnya. Lalu kemudian strategi pemasaran produk, siklus produk. Perkenalan periode pertumbuhan ini biasanya lambat dikarenakan produk baru dikenalkan ke pasar. Pertumbuhan periode ini biasanya pasar sudah menerima produk sehingga dimungkinkan peningkatan laba yang cukup signifikan. Lalu hal-hal yang terlarang dalam bisnis syariah. Yang pertama, gharar, penipuan, yang dimana suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian
baik atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad. Yang kedua, maisir, gambling. Al-Quran melarang secara tegas segala bentuk perjudian. Al-Quran menggunakan kata maisir untuk perjudian. Lalu yang selanjutnya, riba atau bunga. Riba menurut pengertian berkembang, meningkatkan, dan membesar. Dengan kata lain, riba adalah menambah perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Lalu haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Mengerjakannya menurut Imam Ghazali, haram sesuatu yang dituntut oleh syar'i, yang ditinggalkan melalui tuntunan secara pasti dan mengikat. Lalu kemudian strategi pemasaran produk, siklus produk. Perkenalan periode pertumbuhan ini biasanya lambat dikarenakan produk baru dikenalkan ke pasar. Pertumbuhan periode ini biasanya pasar sudah menerima produk sehingga dimungkinkan peningkatan laba yang cukup signifikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.